Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan foto kalau berkenan, kalau tidak juga tidak masalah. Silakan Bapak Ibu klik dulu nama ini ya. Kalau Bapak Ibu klik di bawah, maka Bapak Ibu akan kembali ke halaman login awal tadi. Oleh karena itu, di sini ada nama sekolah, nama PTK-nya ya, perannya sebagai apa. Nah, untuk kepala sekolah itu biasanya ini role perannya ini ada dua ya. Yang pertama selaku PTK, yang role kedua itu selaku kepala sekolah ya. Jadi untuk mengedit Bapak Ibu guru itu perannya sebagai PTK ya. Tidak ada pilihan, jadi hanya satu. Tapi kalau kepala sekolah itu perannya ada dua, yaitu peran sebagai PTK dan peran sebagai kepala sekolah. Baik, untuk Bapak Ibu guru kita klik saja ya di sini ya. Klik saja. Tunggu sampai tampil halamannya ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah aplikasi server lokal ya. Server lokal itu artinya bukan server dari pusat, tapi ini adalah server yang ada di SMA Negeri 1 Sentani ya. Jadi ini adalah server lokal. Untuk merubah Bapak Ibu untuk mengedit profil pengguna tadi bisa klik di sini ya, profil pengguna. Bapak Ibu bisa masukkan foto kalau mau dimasukkan fotonya di sini ya, ubah gambar ini. Nah, kemudian pilih gambarnya atau fotonya lalu kemudian simpan. Maka nanti di profil pengguna itu akan tampil foto seperti ini ya. Kita lanjut saja Bapak Ibu untuk tujuan kita, yaitu kita ingin mengupdate biodata kita. Kita klik saja GTK. Silakan Bapak Ibu klik guru untuk Bapak Ibu guru, kemudian klik tendik untuk kepala sekolah dan tenaga administrasi. Untuk guru silakan klik guru ya. Kemudian di sini ada satu nama, satu guru saja, karena Bapak Ibu login sebagai pribadi ya, sebagai individu. Jadi ini menunya sangat sedikit karena ini adalah menu individu PTK, bukan menu operator ya. Kalau menu operator di sini banyak ini ya, menu-menunya sangat banyak. Karena ini adalah menu individu, maka menunya sangat sedikit. Tapi Bapak Ibu, menu ini ada beberapa item yang tidak bisa diisi oleh operator. Jadi yang berhak mengisi data-data di sini adalah Bapak Ibu sendiri masing-masing ya. Karena sudah menjadi konsekuensi bahwa kebenaran dan kevalidan data menjadi tanggung jawab masing-masing PTK. Sehingga diberi kewenangan Bapak Ibu sendiri yang bisa mengedit. Oke Bapak Ibu, di sini ada menu tambah, menu ubah, simpan, hapus, validasi, penugasan, profil guru ya. Untuk merubah silakan Bapak Ibu klik namanya, kemudian klik ubah ya, klik ubah, klik ubah. Nah di sini Bapak Ibu di bagian atas ini ada ini, kalau yang menu samping kiri ini kalau mau dihilangkan atau disembunyikan atau di hidden ya, itu bisa klik yang ini ya, ini diklik. Nah, maka tampilannya lebih luas ya, lebih lebar. Tapi kalau Bapak Ibu mau menampilkan lagi menu sebelah kiri, bisa diklik lagi yang ini ya, garis-garis ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa menu yang Bapak Ibu bisa edit atau bisa Bapak Ibu isi ya. Bisa menggunakan tab yang ada di bawah ini ya. Bisa juga langsung mencari di sini ya. Itu sama saja ya. Di sini ada kitas, paspor, riwayat sertifikasi, riwayat pendidikan formal, kompetensi,
anak, beasiswa, buku yang pernah ditulis, diklat, karya tulis, kesejahteraan, tunjangan, tugas tambahan, in passing non PNS, penghargaan, nilai tes. Jadi kalau Bapak Ibu pernah UKG atau ikut SIM PKB atau apa dan lain sebagainya, bisa dimasukkan nilainya di sini. Riwayat gaji berkala. Nah, untuk riwayat gaji berkala ini Bapak Ibu juga operator tidak bisa mengentri. Yang bisa mengentri adalah individu masing-masing. Riwayat kepangkatan, riwayat karir guru, riwayat jabatan pendidik atau tenaga kependidikan, riwayat jabatan fungsional, ya. Inilah menu-menu yang bisa Bapak Ibu perbaiki jika datanya belum sesuai atau ada data terbaru yang belum dimasukkan. Kita ambil saja contoh, ya. Di sini misalnya yang paling urgent sekali biasanya sih ini, ya, pendidikan formal gitu ya, contoh ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa isi dari SD sampai jenjang yang lebih tinggi, ya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu datanya belum terisi semua, silakan Bapak Ibu tambah, ya. Caranya Bapak Ibu klik di sini tambah. Lalu di sini diisi jurusannya apa, ya. Misalnya S2 ambil jurusan apa, kemudian jenjang pendidikannya apa, ini S berapa, S3 misalnya atau S2, gelar akademiknya apa, satuan pendidikannya apa, fakultasnya apa gitu ya, kependidikan atau tidak, kemudian tahun masuk, tahun berapa, tahun lulus, tahun berapa, NIM-nya kalau ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tidak tulis. Kemudian statusnya apakah masih kuliah atau sudah tidak, ya. Kalau masih kuliah ada di semester berapa. Kemudian kalau sudah tidak kuliah, maka di sini bisa dimasukkan IPK-nya, ya. IPK Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diisi maka selanjutnya klik simpan, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi ini harus diklik 2 kali, ya. Jadi di sini diklik 2 kali. Nah, diklik 2 kali baru bisa diisi, ya. Ini contoh ini. Nah, klik 2 kali bisa diisi gitu. Nah, kalau tidak jadi Bapak Ibu ini bisa diklik hapus. Klik hapus. Nah, hapus. Maka dia kembali ke semula. Begitu juga Bapak Ibu untuk menu-menu yang lain, kompetensi ini wajib juga diisi walaupun cuma 1. Anak ini juga sebaiknya dilengkapi. Kalau anaknya 5 yang di entry baru 2, ya. Jangan sampai nanti yang 3 protes gitu ya, dianggap tidak diakui, kenapa tidak masuk di aplikasi. Jadi Bapak Ibu harus masukkan semua anaknya. Kalau anaknya 5 ya silakan di entry 5 gitu. Kemudian beasiswa kalau ada, misalnya Bapak Ibu sementara lagi kuliah mendapat beasiswa, itu bisa dimasukkan. Buku yang pernah ditulis, kalau Bapak Ibu sudah menulis buku dan sudah diterbitkan atau bagaimana, begitu bisa diisi di sini. Kemudian diklat, ini silakan Bapak Ibu masukkan saja. Diklat-diklat yang pernah Bapak Ibu ikuti bisa dimasukkan. Untuk fungsinya sebagai apa, yang jelas ini adalah semakin lengkap data Bapak Ibu maka akan semakin bagus gitu ya. Untuk fungsinya, untuk diklat-diklat ini kami juga belum tahu, tapi intinya kalau Bapak Ibu mau melengkapi silahkan ya. Karya tulis kalau ada silakan. Kesejahteraan ini saya tulis ada BPJS, dana pensiun ya, taspen dan sebagainya. Kemudian tunjangan itu di sini tunjangan profesi guru berupa sertifikasi, itu bisa ditulis tahun berapa mulai gitu ya. Kemudian tugas tambahan ini juga penting bagi Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu Wakasek, wajib hukumnya ini untuk ditulis. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak tulis,
maka nanti jumlah jam tambahan sebesar 12 jam itu tidak akan terakomodir. Jadi Bapak Ibu wajib hukumnya yang Bapak Ibu Wakasek untuk menuliskan tugas tambahan di sini sebagai Wakasek. Karena kalau tidak ditulis seperti tadi yang saya sampaikan, maka 12 jam tambahan sebagai Wakasek itu nanti tidak terakomodir sebagai kecukupan jumlah jam mengajar. Kemudian di sini ada penghargaan. Kalau Bapak Ibu pernah mendapat penghargaan dari presiden atau dari gubernur atau dari mana, bisa diisikan. Nilai tes ini bisa diisi dengan nilai tes UKG ya. Kemudian riwayat gaji berkala ini juga sangat penting karena ini berkaitan dengan gaji pokok ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada berkala terbaru belum diinput, silakan Bapak Ibu input. Kemudian riwayat pangkat ini juga perlu. Jadi riwayat pangkat dari 3A sampai pangkat terakhir, misalnya 4B, 4C atau 4E gitu ya, sampai 4E. Kemudian berikutnya ada riwayat karir guru. Ini juga silakan diisi Bapak Ibu. Jadi jenjang pendidikannya yang kita ajar adalah satuan pendidikan setingkat SMA. Kemudian jenis lembaga sekolah, status kepegawaian PNS, jenis PTK guru mapel, lembaga pengangkat ini Mendiknas, karena kebetulan waktu pertama diangkat saya ini dari Menteri Pendidikan Nasional waktu itu, bukan dari gubernur ya. Nomor SK kerja ini ada tahun 2000 diangkat dan seterusnya ya. Silakan diisi. Kemudian riwayat jabatan pendidik. Ini silakan Bapak Ibu isi ya. Riwayat jabatan fungsional. Nah, ini juga bisa diisi seperti ini. Demikian Bapak Ibu untuk proses update biodata masing-masing guru. Kemudian di sini ya, di atas ini datanya kalau sudah gelap begini artinya ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki ya, tidak bisa lagi diedit. Nah, caranya bagaimana kalau ada data yang salah? Nah, ini satu-satunya cara, misalnya namanya salah, itu satu-satunya cara adalah melakukan verifikasi dan validasi atau dikenal dengan verval. Verval itu hubungannya adalah dengan pusat ya. Jadi nanti kita lampirkan berkas-berkas yang mereka minta. Kalau terkait nama ya mungkin akte lahir. Kalau terkait apa itu tanggal lahir, itu nanti akte lahir biasanya yang kita upload ya, kita lampirkan pada saat verval. Ini juga Bapak Ibu bisa perbaiki alamat jika salah. Jika salah silakan Bapak Ibu perbaiki di sini. Kemudian peta koordinat ini bisa dibuka di sini ya, buka peta koordinat gitu. Kemudian lihat di sini posisi rumahnya di mana Bapak Ibu. Ini kalau saya ini rumahnya kebetulan di sini ya, Jalan Yomake ini. Posisinya tepat di sini. Maka tinggal diklik saja ini. Klik lalu pilih koordinat lalu tutup. Maka nanti secara otomatis di sini akan muncul lintang dan bujurnya. Ini posisi koordinat tempat tinggal kita. Ini ya. Kalau sudah jangan lupa simpan ya, klik simpan. Ini ke bawah ini juga bisa Bapak Ibu isi jika belum sesuai. Misalnya status perkawinan. Kalau sudah kawin ya di sini jangan ditulis belum kawin gitu ya. Jadi harus diisi. Ini NIP-nya ini bisa diperbaiki, ini masih aktif. Untuk yang lain-lain yang gelap-gelap ini tidak bisa ya. Harus di verval. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan update biodata individu ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu mengingatkan, jadi
kolom-kolom yang bintang merah ini wajib diisi ya, tapi yang tidak bintang merah sebaiknya juga diisi seperti ini ya. Kemudian nomor KK ini juga diisi, NPWP diisi, agama, nama wajib pajak, kewarganegaraan, pekerjaan istri kalau ada atau suami. Kemudian NIP-nya ini kalau salah bisa diperbaiki. SK CPNS ini nomornya ya, nomor SK sebagai CPNS. Kemudian ini terhitung mulai tanggal berapa sebagai CPNS. Kemudian ini terhitung mulai tanggal berapa sebagai PNS. Kemudian sumber gaji itu dari mana. Kemudian kartu pegawai nomornya berapa, Karis Kasu kalau ada silakan diisi nomornya. Kemudian lisensi kepala sekolah kalau ada ya, kemudian bisa dituliskan nomornya ya. Nomornya ini kalau Bapak Ibu yang bukan kepala sekolah bisa diisi nomor registrasi STTPP ya. STTPP itu apa ya? Prajabatan itu apa ya? Kita lihat dulu gimana itu. STTP ya, itu bisa Bapak Ibu isi kalau mau diisi. Ini kalau nggak salah prajabatan itu ya. Kemudian keahlian laboratorium kalau ada, kemudian keahlian yang lain-lain kalau ada silakan dicentang. Kemudian ini yang terpenting juga Bapak Ibu, yaitu nomor HP dan email. Ini email yang terverifikasi. Nomor HP ini wajib dimasukkan, tapi nomor HP yang aktif ya Bapak Ibu, nomor HP yang aktif. Karena nanti kita akan verbal, nanti operator dapodik akan verbal nomor HP ini. Tujuannya untuk mendapatkan di masa COVID ini akan mendapatkan bantuan pulsa ya, dan mendapatkan bantuan pulsa untuk kegiatan pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu sebaiknya ya, atau kalau dibilang wajib sih boleh juga wajib ya, wajib diisi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan kuota ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau juga nggak apa-apa sih, ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau sudah silakan Bapak Ibu klik simpan ya. Kemudian di sini ada menu satu lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu penugasan. Oh, ada dua, termasuk profil guru. Penugasan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan dicentang ya. Keaktifan PTK itu dicentang. Untuk bisa per semester, bisa langsung 1 tahun ya. Bisa per semester, bisa 1 tahun. Kemudian tanggal surat tugas ini juga bisa diperbaharui. Ini saya punya kebetulan masih tahun 2017. Jadi tanggal surat tugas itu mengacu kepada pembagian tugas yang diterbitkan oleh SK kepala sekolah itu ya. Pembagian tugas silahkan diinput di sini, karena tiap tahun atau paling cepat tiap semester itu ada SK pembagian tugas. Silakan Bapak Ibu update di sini. Kalau sudah silakan klik simpan dan tutup ya. Klik simpan dan tutup. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk memastikan, biasanya sih ini kalau masa-masanya mau terbit SKTP gitu ya. Mau terbit SKTP itu pada rame-rame mempermasalahkan jumlah jamnya kok begini begitu, belum cukup, belum valid dan lain sebagainya. Jadi sumber utamanya itu dari dapodik ini Bapak Ibu ya.
Jadi silakan sebelum SKTP terbit jauh-jauh hari itu untuk mengecek ini profil guru. Silakan diklik di sini ya. Silakan dicek profil guru. Nah, di sini silakan dicek kelengkapannya. Ini sangat rahasia Bapak Ibu ya. Sangat rahasia. Sehingga kalau bisa jangan diberikan ke yang lain, kecuali hanya ditunjukkan untuk operator Dapodik konfirmasi terkait dengan ini ya, terkait dengan jumlah jam ini. Contoh ya, ini saya mengajar kelas 11, ini kelas paralel ya, kelas 11 IPA 1 sampai kelas 11 IPA 7 kali 4 jam, maka total jamnya itu 28. Jadi kuncinya Bapak Ibu, sebelum SKTP terbit, Bapak Ibu jauh-jauh hari sudah mengecek ini ya. Kalau seandainya di sini belum sesuai dengan yang Bapak Ibu ajar, ada yang belum masuk, nah ini bisa Bapak Ibu cetak, tanda tangan, lalu ditunjukkan ke operator Dapodik untuk memperbaikinya ya, seperti itu. Ini bisa juga dicetak ya, dicetak ini ya, cetak dokumen. Ini bersifat sangat rahasia ya, sangat rahasia. Oke, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan update data individu masing-masing PTK. Untuk yang tambah ini tidak bisa dilakukan ya, ini tidak bisa dilakukan. Ubah itu bisa tadi, simpan bisa, hapus bisa, validasi apa sih validasi ya? Validasi seperti ini ya tampilannya. Tidak memiliki daftar invalid, jadi datanya sudah valid, tidak ada yang invalid. Penugasan tadi sudah, profil guru sudah. Untuk menu yang lain ini ada nilai Bapak Ibu, ada nilai rapot, nilai USBN. Nah, terkait dengan dua menu ini saya sampaikan bahwa dua menu ini akan secara otomatis terisi ya, akan secara otomatis terisi apabila aplikasi e-rapotnya itu kita sinkronkan ke Dapodik ya. Sinkron itu dalam pengertian dikirim ya. Jadi nilai e-rapotnya dikirim ke Dapodik gitu ya. Nah, nanti kalau nilai e-rapotnya dikirim ke Dapodik, maka nilai rapotnya ini akan terisi secara otomatis ya. Dan kalau Dapodiknya disinkron, maka nilai rapot itu akan masuk ke server pusat. Nah, itu yang kami tidak lakukan agar perubahan-perubahan nilai rapot itu masih bisa dilakukan gitu ya. Kemudian nilai US dan USBN ini nanti kita lihat itu bisa diinput secara manual ya. E-rapot juga ini, menu rapot ini juga bisa diinput secara manual, tapi kalau sudah disinkronkan dengan e-rapot ini nilai rapotnya secara otomatis akan terisi ya. Kemudian kalau Bapak Ibu akunnya sudah terverifikasi, nanti di sini akan ada status seperti ini ya, akun terverifikasi warna hijau. Tapi kalau Bapak Ibu punya akun belum terverifikasi, biasanya di sini akun belum terverifikasi warnanya merah. Ya. Kemudian di sini ada buka e-form kesiapan satuan pendidikan. Ini terkait dengan COVID ya. Kemudian di sini ada buka form kondisi dan perubahan proses pembelajaran. Misalnya dari tatap muka ke daring atau sebaliknya dari daring ke tatap muka. Itu bisa dicek di sini. Kemudian untuk yang lain-lain, Bapak Ibu bisa melihat di sini standar Sarpras itu seperti apa isinya. Ini yang diinput oleh operator Dapodik. Termasuk ini kelas-kelas ini. Jumlah siswanya itu yang menginput adalah yang menginput adalah operator Dapodik. Kemudian di sini rekod sinkron ya, sinkron terakhir itu tanggal berapa, itu akan bisa dilihat sini.
berapa kali sinkron, banyak sekali sinkronnya ya, terakhirnya tanggal berapa gitu ya. Ini juga terkait dengan Bapak Ibu bisa mengecek misalnya terkait dengan validasi info GTK. Jadi info GTK itu menarik data dari Dapodiknya per tanggal berapa, perubahan di Dapodik disinkron per tanggal berapa. Itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dan bisa Bapak Ibu pahami terkait dengan kenapa belum valid gitu ya. Kemudian di sini ada rekap jumlah peserta didik penerima bantuan ini ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat-lihat di sini terkait dengan KIP, KKS, KPS, PIP dan lain sebagainya. Baik, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan update biodata individu GTK atau PTK. Kalau sudah, klik keluar ya, klik keluar. Terima kasih sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.